10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, buat teman-teman semua sesama wirausaha ATK dan fotokopi. Bertemu kembali dengan channelnya Mas Ragil ya, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai masalah usaha fotokopi dan ATK ya, sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman semua. Ini ada yang bertanya ya, dari Inara Nauvalin ya, ini menanyakan kalau modal 3 juta cukup enggak Pak usaha ATK tapi sudah ada mesin fotokopi. Oke. Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali teman-teman ya, mengenai masalah usaha ATK dan fotokopi. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari MBSCS1 ya, yang menanyakan Assalamualaikum Mas Ragil. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya sedikit melenceng seputar printer ya. Saya mau buka usaha fotokopi kecil-kecilan, mau minta saran printer yang multifungsi, bisa fotokopi, scan, print, dan cetak foto. Bagusnya printer apa ya? Kebetulan belum ada budget buat beli mesin fotokopi yang besar. Terima kasih. Apa mati lampu ya? Kalau mati lampu meneh. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Hari Ramadhani 13 ya, menanyakan Assalamualaikum Mas Ragil. Waalaikumsalam. Mas, saya mau minta saran dong Mas, rekomendasi mesin fotokopi dan printer yang bagus untuk pemula apa aja ya Mas. Soalnya saya bingung Mas dan masih pemula banget. Oke. Jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali teman-teman ya, mengenai masalah usaha ATK dan fotokopi. Oke. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Inara Nauvalin yang menanyakan kalau modal 3 juta cukup nggak buat usaha ATK tapi udah punya mesin fotokopi. Oke. Nah, mungkin di awal-awal saya buat channel dulu, saya pernah membahas juga ya, bahwasanya saya membuka usaha fotokopi dan ATK ini juga modalnya sangat tipis ya, yaitu modal 3 juta rupiah teman-teman ya. Modal 3 juta itu adalah modal yang saya gunakan untuk berbelanja barang-barang ATK teman-teman ya. Kalau untuk usaha fotokopi, Mas, Bang, ada isolasi apa? Lakban kayak gini. Yang ukuran seberapa? Yang kecil aja Bang. Yang segini atau yang untuk listrik apa untuk apa? Untuk nyambung. Kabel listrik. Iya. Oh, bukan yang ini berarti, yang ini. Yang itu, yang besar nggak ada? Yang segini. Ah, itu Bang. Berapa tuh Bang? Yang ini 10.000. Ah, itu aja Bang. Yang bagusnya ini yang 10.000. Untuk nyambung kabel listrik kan. Sebentar teman-teman ya, masih ada orang belanja. Makasih Bang ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi teman-teman ya. Jadi modal 3 juta itu saya pakai untuk berbelanja peralatan perlengkapan ATK saja ya. Kalau untuk fotokopi udah saya sediakan budget sendiri ya. Jadi kemarin saya punya modal awal buka usaha fotokopi ATK itu cukup untuk membeli mesin fotokopi saja ya. Jadi sisanya ya sekitar 3 juta saya belanjakan untuk berbelanja ATK seadanya atau sekedarnya. Yang penting barangnya ada, tapi sedikit-sedikit, walaupun sedikit-sedikit tapi ada gitu teman ya, seperti pensil, pena, buku, dan juga yang penting adalah kertas fotokopi ya, karena kita adalah usaha fotokopi. Oke. Jadi buat Mbak tadi, kalau kita sudah punya mesin fotokopi dan kita masih punya budget 3 juta, itu sudah bisa untuk membuka usaha fotokopi dan ATK kecil-kecilan seperti saya ini teman-teman ya. Oke. Dengan cara ya kita belanja ATK-nya sesuai budget saja teman-teman ya. Bagaimana dengan modal 3 juta itu kita kita rincikan untuk berbelanja ATK dengan kuantitasnya sedikit-sedikit, tetapi dengan bervariasi jenis barangnya ya. Misalnya pena satu
pak aja atau satu lusin dengan berbagai jenis macamnya ya. Misalnya pena yang harga murah itu satu pak atau satu lusin, terus harga yang pena agak sedang satu pak lagi, terus pena yang bagus satu pak lagi. Begitu juga dengan pensilnya, pensil yang bagus satu pak, pensil yang sedang satu pak, yang bagus lagi satu pak ya. Begitu juga dengan barang-barang lainnya ya, itu juga kita sediakan dengan jenis yang banyak tetapi jumlahnya sedikit-sedikit saja. Yang penting kita untuk melengkapi etalase kita ya. Etalase kita seperti saya ini etalasenya kecil ya, jadi cukup segini aja teman-teman ya. Oke, cukup segini aja ya, kita belanjakan ya barang-barang untuk ATK seperti pena, pensil, dan peralatan tulis. Kemudian ada kertasnya cukup satu dus saja teman-teman ya. Satu dus itu kan kalau sekarang mungkin sekitar 200-an apa 100-an berapa itu ya, lupa saya ya. Jadi untuk F4 satu dus, A4 satu dus ya, untuk fotokopi dulu teman-temannya. Nanti kalau udah habis kita belanjakan lagi, oke. Kemudian juga pena-pena, penghapus dan sebagainya. Itu kan harganya cukup murah teman-teman ya. Kalau untuk sekedar pena, pensil, penghapus itu harganya nggak mahal ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu butuh modal yang besar ya. Jadi cukup kita lengkapi saja. Kemudian buku-buku juga mungkin kita cukup beli berapa lusin dengan berbagai jenis ya. Ada yang Sidu, ada yang sinar dunia, ataupun yang merek Oke, ataupun merek yang lainnya, Big Boss dan sebagainya. Cukup kita sediakan satu pak ya. Yang penting ada barangnya dulu ya. Kemudian kita jangan belanjanya jangan terlalu milih ke grocery yang jauh-jauh ya, cukup yang di dekat kita aja. Nanti kalau kita kurang barangan, kita bisa mengambil barang yang dekat dulu ya. Jadi kita menghemat waktu dan biaya. Kecuali kalau kita memang udah modal besar ya. Kalau kita udah modal besar ya, kita bisa mencari grosir yang harganya terlalu miring dan jauh itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih modal kecil seperti saya ini, kita nggak terlalu pilih-pilih grosir dulu. Yang penting toko kita bisa berjalan dulu teman-teman ya. Itu yang paling penting dan utama. Oke. Kemudian saya akan menjawab lagi pertanyaan dari yang kedua dan ketiga ini. Pertanyaannya hampir mirip ya, hampir sama. Jadi sekalian aja saya langsung menjawabnya kedua pertanyaan tersebut ya. Pertanyaannya ada dari Mas MWS CS1 ya, yang menanyakan mau tanya sedikit melenceng ya seputar printer. Saya mau buka usaha fotokopi kecil-kecilan, mau minta saran printer yang multifungsi, bisa fotokopi, scan, print, dan cetak foto. Bagusnya printer apa? Kebetulan belum ada budget buat beli mesin besar. Kemudian yang kedua dari Hari Ramadhani 13 menanyakan sarannya juga rekomendasi mesin fotokopi dan printer yang bagus untuk pemula apa ya Mas ya, soalnya saya masih bingung dan masih pemula banget. Oke, jadi pertanyaan sangat bagus sekali ya buat teman-teman semua yang ingin membuka usaha fotokopi dan ATK kecil-kecilan ya. Oke, jadi kalau kita masih modalnya kecil-kecilan ya teman ya, dan belum ada budget untuk membeli mesin fotokopi yang besar ya, karena mesin fotokopi besar itu kalau untuk Canon itu paling enggak sekitar budget 30-an juta teman-teman ya. Itu untuk Canon yang standar yang seperti IR 5000 atau IR 6000 itu sudah sekitar 30-an juta teman-teman ya. Oke. Dan kemudian mesin printernya apa yang cocok? Nah, mesin printernya yang cocok adalah, kalau yang saya pakai ini adalah mesin Brother ya teman-teman ya. Brother mereknya Brother dan tipenya adalah tipe, sebentar saya lihat dulu, tipe DCP T710W teman-teman ya, seperti dilihat sini ya, seperti ini. Sekarang posisinya lagi mati lampu, saya nggak bisa praktekin mengoperasikan mesin printernya teman-teman ya. Oke, tapi mesin printer ini itu bisa multifungsi teman-teman, bisa cetak foto, bisa ngeprint, bisa fotokopi, bisa scan ya. Jadi banyak macamnya yang bisa kita gunakan di mesin printer ini. Nah, untuk yang sekarang ini mesin printer Brother DCP7 T710 ini sudah tidak keluar lagi teman-teman ya, tapi ada penggantinya yang lebih canggih. Jadi teman-teman kalau saran dari saya, pakai aja mesin Brother yang seperti ini. Karena sangat bagus ya, tintanya udah ada tabungnya,
Jadi tinggal mengisinya dari sini ya. Tuh, dari sini langsung kita buka dan kita bisa ngisi langsung di sini ya, nggak pakai apa namanya ya, di apa istilahnya itu yang harus diisi sabung secara manual ya, diganti secara manual tidak, tapi sudah otomatis dari pabriknya udah ada tabung seperti ini, jadi tinggal mengisinya gampang. Oke. Kemudian bisa fotokopi legal maupun fotokopi A4, bisa scan, bisa melakukan apa namanya ya, cetak foto. Kemudian fotokopinya kalau legal itu bisa dari atas ini teman-teman ya, dari atas ini. Kemudian tidak banyak rewelnya ya, tidak banyak rewelnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai mesin fotokopi mini juga bisa. Mesin fotokopi mini mungkin bisa saya sarankan yang merek Kiora ya, Kiora yang bisa ditaruh di atas meja ya, jadi kecil tapi bisa buat fotokopi ya teman-teman ya. Kalau untuk mesin printernya ya seperti ini, saya sarankan pakai yang browser ya, karena browser ini udah kualitasnya tidak diragukan lagi ya teman-teman ya, karena sudah bagus dan sudah canggih. Oke. Jadi buat bertanya tadi ya, saran saya ya seperti itu untuk mesin printer yang bisa buat multifungsi ya, karena ini cukup harganya kemarin saya beli 3.500.000. Entah kalau sekarang ya saya belum tahu harga terbarunya, karena mereknya jenis ini sudah nggak keluar lagi ya. Ada jenis penggantinya yang hampir sama dengan ini ya, tetapi dengan apa namanya, spesifikasinya lebih bagus lagi teman-teman ya. Oke, daripada kita membuang modal buat beli mesin fotokopi kan, kalau kita memang modalnya kecil ya kita bisa pakai mesin printer dulu untuk melakukan fotokopi. Yang penting usaha kita bisa berjalan dulu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk share pada video kali ini, karena sekarang udah 12 menit ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua sama wirausaha atau yang ingin buka usaha TK dan fotokopi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.